Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Apalagi di masa pandemi ini mengharuskan kita untuk lebih banyak di rumah. Oleh karena itu, saya berharap kalian tetap menjaga kesehatan, tidak meninggalkan rumah kecuali hal-hal yang sangat mendesak. Dan ketika harus keluar dari rumah, maka jangan lupa menggunakan masker, senantiasa menjaga kebersihan, dan ketika berada di tempat keramaian, maka jaga jarak kalian. Baik, kita akan membahas materi pada pertemuan kali ini, yaitu teks anekdot. Ya. Teks anekdot ini merupakan materi bagian ketiga ya. Setelah kita belajar teks laporan hasil observasi, kemudian teks eksposisi, lalu kita melakukan penilaian tengah semester, dan sekarang kita akan membahas materi yaitu teks anekdot. Mari kita lanjut. Nah, kali ini ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan memahami kompetensi dasar. Kemudian kita akan membahas pengertian teks anekdot. Setelah itu, ciri-ciri teks anekdot. Kemudian, apa kira-kira tujuan teks anekdot itu? Kemudian, bagaimana strukturnya? Lalu, aspek kebahasaan. Kita juga akan belajar untuk menulis teks anekdot. Dan yang terakhir, mengubah teks anekdot. Jadi misalnya teks anekdot kita ubah ke dalam bentuk cerpen atau ke dalam bentuk anekdot yang dalam bentuk narasi kita ubah dalam bentuk dialog, gitu maksudnya ya. Baik, kita masuk ke bagian kompetensi dasar. Ini sudah KD 3.5, yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat, dan silakan kalian baca sambil mencatat indikatornya ada 3. Mengidentifikasi ciri, kemudian mengidentifikasi struktur, dan mengidentifikasi aspek kebahasaan. Ini untuk pengetahuannya ya. Kemudian untuk keterampilan, kita akan belajar untuk mengonstruksi makna tersirat. Dan indikatornya juga terdiri atas 3, yaitu kita akan belajar untuk menceritakan kembali. Ya, kemudian yang kedua, menyusun kembali teks anekdot. Dan yang terakhir, kita akan belajar untuk menyusun teks anekdot sendiri. Ya. Olehnya itu, indikator yang terakhir itu menyusun teks anekdot sendiri. Mudah-mudahan kalian semua mampu untuk menulis ya teks anekdot nantinya setelah mengikuti pembahasan kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian. Apa kira-kira pengertian teks anekdot? Nah, ada 2 pengertian yang saya tuliskan pada bagian ini. Yang pertama, teks anekdot itu dimaknai sebagai cerita singkat yang menarik dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Nah, kemudian pada bagian yang kedua, ternyata teks anekdot itu cerita singkat yang dalamnya mengandung unsur lucu. Jadi ada kelucuannya, tetapi bukan hanya sekadar lucu. Teks anekdot itu mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Jadi ada tujuannya. Selain lucu ada hal kritikan. Nah, kita bahas sedikit di sini. Jadi walaupun ada yang mengatakan bahwa teks anekdot itu harus berdasarkan kejadian sebenarnya, boleh juga teks anekdot itu merupakan khayalan atau imajinasi, tetapi intinya ada unsur lucu dan ada kritikan yang disampaikan. Ini untuk pengertian Anda ya. Kalian juga boleh baca pengertian yang lain. Ya. Yang penting intinya adalah menarik, mengesankan, lucu, dan ada kritikannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita akan membahas ciri-ciri teks anekdot. Ternyata cirinya yang pertama adalah menceritakan orang penting. Biasanya kalau kita membaca teks anekdot itu, misalnya ada raja, ada penguasa yang disindir, atau ada pengusaha, atau siswa menyindir guru, atau umat menyindir para ulama misalnya, berarti yang disindir itu adalah orang penting.
Jadi selalu di dalamnya ada orang penting yang dibahas. Nah, sehingga teks anekdot itu menarik karena orang penting itu yang biasanya dikritik ya. Kemudian ciri yang kedua, memiliki tujuan tertentu. Seperti pada pengertian tadi, ternyata tujuannya apa tadi? Nah, mudah-mudahan dia masuk ke ciri yang berikutnya ya. Jadi ada tujuan tertentu yang diinginkan oleh teks anekdot tersebut. Nah, inilah tujuannya. Tujuannya adalah menyindir. Jadi orang penting biasanya disindir dalam teks anekdot itu. Ya, tetapi tidak selamanya orang penting itu karena memiliki jabatan ya. Misalnya siswa itu orang penting juga, penting sebagai peserta didik di sekolah. Iya. Kemudian ciri yang keempat, biasanya teks anekdot itu kisahnya menyerupai dongeng. Nah, makanya ada teks anekdot kalau Anda baca kisah keledai membaca buku, ya, di situ kan ada tokohnya seekor keledai. Nah, seekor keledai. Dan dianggap bahwa keledai itu bisa membaca. Nah, makanya cirinya dianggap bahwa teks anekdot itu menyerupai dongeng. Dongeng itu kan seluruh tokohnya, apakah dia binatang, apakah dia tumbuhan, itu bisa berbicara. Nah, terkadang dalam teks anekdot yang juga ada tokoh berupa binatang, maka binatang itu pun terkadang bisa melakukan hal-hal seperti manusia. Makanya disebut menyerupai dongeng. Baik, kita lanjut lagi. Menggelitik. Menggelitik karena ada unsur kelucuan di dalamnya, makanya cirinya menggelitik. Kemudian cerita terhubung umum dan realistis. Jadi cerita dalam teks anekdot itu bersifat umum. Ya, bisa dibaca oleh pemerintah, bisa dibaca oleh masyarakat, bisa dibaca oleh siapa saja. Dan realistis, peristiwanya real, peristiwanya nyata, peristiwanya bisa dibaca, bisa diketahui, dan bisa mengena semua orang. Berarti umum dan realistis. Dan ciri yang terakhir adalah mengandung humor. Humornya inilah yang membuat kita tadi ya menggelitik. Jadi ternyata ada 7 ada 7 ciri teks anekdot yang saya sudah jelaskan secara singkat, mudah-mudahan kalian pahami. Nah, nantinya kalau kita menganalisis teks anekdot, maka lihatlah berdasarkan ciri ini. Ada enggak tujuannya? Apakah orang penting yang dibahas? Ada enggak sindirannya? Mengandung humor kah dia? Kisah menyerupai dongeng? Ya. Tapi ingat Nanda bahwa ketujuh ciri ini tidak mesti bahwa hadir secara bersamaan dalam satu teks anekdot ya. Teks anekdot yang baik ya pastilah mungkin saja dia memiliki semua ciri ini. Tapi bisa saja teks anekdot itu tidak ada kisah menyerupai dongeng. Nah, berarti dia hanya mengandung 6 ciri. Bisa juga seperti itu Nanda ya. Baik, kita lanjut lagi. Apa kira-kira tujuan teks anekdot? Jelas tadi ya pada ciri-cirinya, ini hanya menegaskan ulang saja. Yang pertama, tujuan utama teks anekdot sebagai sarana untuk ya mengkritik. Berarti dia sebagai sarana pengkritik ya. Teks anekdot disampaikan tujuannya mengkritik seseorang, mengkritik sebuah kebijakan. Ya. Kemudian yang kedua, boleh juga teks anekdot itu sebagai sarana penghibur. Dan yang ketiga, untuk membangkitkan tawa bagi pembacanya. Jadi membaca itu kita tertawa, membaca itu kita terhibur, tapi tujuan utamanya, tujuan terbesarnya sambil tertawa, sambil terhibur, maka ada sesuatu hal yang dikritik. Seperti itu ya. Nah, ini hanya menyambung dari ciri yang sudah dibahas tadi. Kemudian sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, kita harus memahami dulu perbedaan antara anekdot dan cerita biasa yang sifatnya lucu. Nah, yang pertama, ya, cerita lucu itu dia cerita lucu yang biasa saja, tidak ada kritikan. Tetapi ketika di anekdot, maka selain lucu, dia juga berisi sindiran. Ya. Kemudian dalam anekdot itu biasanya terdapat dialog antar tokoh. Ya, kalau cerita lucu tidak ada aturan itu. Tidak harus berupa dialog. Boleh saja dia semua narasi semua ya.
Nah, tapi kalau di anekdot biasanya dalam bentuk dialog, walaupun tidak semua teksnya berupa dialog. Iya. Kemudian anekdot cirinya yang ketiga, perbedaannya yang ketiga, menarik karena lucu dan mengesankan. Kemudian tidak boleh terlalu panjang ya kalau di anekdot. Ya. Kalau dia cerita lucu bisa saja dia panjang, bisa juga singkat. Tidak ada aturan untuk hal itu. Kemudian perbedaan yang keempat, ternyata anekdot itu sebagai kritik sosial. Iya. Sebagai kritik sosial dan berpotensi menghibur dan berpotensi untuk kebaikan. Berarti ada pesan moral, ada pesan kebaikan, ada kritikan dengan tujuan memperbaiki sesuatu. Sementara cerita lucu fungsinya sekadar pelipur hati dan jiwa pembaca, sekadar menghibur ketika ada kesedihan pada hati misalnya, maka cerita lucu itu menghibur secara sementara. Nah gitu ya, ada 4 perbedaannya nak, mudah-mudahan dipahami. Jadi ketika kita membaca sebuah teks, jangan terburu-buru karena dia lucu langsung dianalisis bahwa itu teks anekdot. Baca dulu. Ada enggak kritikan sosial yang berpotensi untuk mengingatkan pada hal-hal kebaikan? Oh tidak ada, ini hanya sekadar membuat kita tertawa. Tidak jelas maknanya, berarti itu hanya sekadar cerita lucu. Ya, bukan sebagai anekdot. Gitu ya, mudah-mudahan dipahami nak. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita sudah masuk mendata pokok isi teks anekdot, kemudian mengidentifikasi maknanya. Nah, untuk mengetahui isi teks anekdot, maka ada 3 langkah. Yang pertama, kita harus membaca teks anekdot tersebut dengan saksama. Jadi jangan dipenggal-penggal cara membacanya, jangan dilangkah-langkahi, dibaca satu kalimat, lewati lagi kalimat berikutnya, kemudian langsung mungkin ke bagian terakhir. Tapi harus dibaca secara saksama. Baca mulai dari awal sampai akhir. Sesudah kita baca, maka langkah yang kedua, kita mengidentifikasi pokok-pokok isi teks dengan cermat. Oh, misalnya teks anekdot tersebut terdiri atas 5 paragraf. Mungkin saja setiap paragraf mengandung pokok-pokok isi. Atau bisa saja satu paragraf terdapat 2 pokok-pokok isi. Jadi secara cermat menganalisisnya ya, cara cermat mengidentifikasinya. Sesudah ditemukan, identifikasi itu sudah selesai, maka kita mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot tersebut. Isinya, pokok-pokok isinya apa? Misalnya 1, 2, 3. Karena dia pokok-pokok berarti tidak mungkin hanya 1. Dia lebih dari 1. Kita lanjutkan pembahasannya. Ini sama. Ya. Membaca teks anekdot dengan saksama itu, yang pertama adalah mengidentifikasi makna tersirat anekdot. Dan yang kedua, menganalisis pesan. Oh, ada enggak pesan yang disampaikan? Ini lanjutannya yang tadi ya, ketika kita menganalisis. Ada enggak pesan yang disampaikan? Oh, adakah kritik yang ingin disampaikan oleh penulisnya? Tidak ada pesan, tidak ada kritik. Oh, berarti dia mungkin saja ada nasihat. Ya. Pesan, kritik, dan nasihat itu kita lihat dari tindakan ataupun dialog yang disampaikan tokoh. Jadi kalau ada dialog dalam teks anekdot itu, kita baca. Oh, teks kesekian dalam dialog ini mengandung nasihat. Teks kesekian dalam dialog antar tokoh ini merupakan kritikan. Atau misalnya pada narasi kesekian, paragraf kesekian, ada pesan yang disampaikan oleh penulis teks anekdot tersebut. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan makna tersirat. Jadi kalau kita sudah berhasil menganalisis, maka ada simpulan. Ternyata ini pesan yang disampaikan oleh teks anekdot yang berjudul Pilkada Anti Corona misalnya. Oh, ini kritikan terhadap pemerintah. Ya, yang disampaikan dalam teks anekdot tersebut misalnya. Oh, ini nasihat kepada kita sebagai pembaca. Nah, saya contohkan lagi. Kalau Anda baca cara keledai membaca buku, itu ada nasihat di situ. Ternyata Nasaruddin sebagai pemilik keledai memberikan sebuah buku kepada keledainya, kemudian dia menyimpan biji di setiap lembaran. Maka keledai itu bukan membaca buku sebenarnya, dia hanya mencari biji kedelai, dia bukalah lembar demi lembar buku tersebut.
Apa nasihatnya? Apa kritikannya kepada kita? Ya, mungkin banyak orang yang membaca buku tapi tidak mengetahui apa isinya. Dia hanya mengatakan, saya sudah membaca sekian lembar, saya sudah membaca sekian judul buku. Tapi ketika ditanya apa nasihatnya, apa isinya, ya, apa pokok-pokok pada buku tersebut, dia tidak ketahui. Nah, itulah kritikannya ya. Kita lanjut lagi, Nak. Nah, ini sebenarnya kalau kita praktikkan dalam bentuk pembelajaran tatap muka ya, secara luring di kelas, maka Pranala YouTube ini bisa kita tonton secara bersama, kemudian kita analisis sesuai dengan pertanyaan ini. Tapi karena ini pembelajarannya secara daring, maka bisa saja kalian copy atau menyalin Pranala ini, kemudian tonton masing-masing di rumah, kemudian analisis. Yang pertama, analisis cirinya yang sudah kita bahas tadi. Apakah video anekdot yang kalian tonton ini sesuai dengan ciri yang sudah kita bahas? Ya. Nah, kemudian sesudah kalian menonton video ini, kalian menentukan apakah video tersebut termasuk anekdot. Ketika termasuk anekdot, maka berikan alasan. Kemudian apa kira-kira tujuan teks anekdot yang kalian tonton tersebut. Tapi karena sekali lagi ini pembelajarannya bersifat daring, maka silakan kalian salin ini, kemudian di copy ya. Di copy maksudnya kemudian kalian tonton di rumah masing-masing. Iya. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, indikator atau pembahasan selanjutnya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan. Jadi ada strukturnya, kemudian ada aspek kebahasaan. Jadi semua teks seperti itu ya. Yang lalu teks LHO yang kita sudah bahas juga ada struktur, kemudian ada aspek kebahasaan. Di kelas 11 juga kalau Anda naik nanti ke kelas 11, semua teks ada strukturnya, ada aspek kebahasaannya. Kelas 12 juga seperti itu ya. Iya. Baik. Yang pertama kita akan membahas struktur teks anekdot. Ada berapa kira-kira strukturnya? Mungkin kalian sudah baca buku atau sudah pernah membaca di internet struktur teks anekdot. Nah, kalau belum, sabar saja ya. Kita bahas satu demi satu. Nah, baik, yang pertama adalah abstraksi. Jadi bagian paling awal dalam teks anekdot itu adalah bagian abstraksi. Nah, pada bagian ini itu menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum. Jadi bayangan awal ya. Ya, bayangan awal. Ketika Anda membaca abstraksi ini berarti Anda mengenal, oh ada tokoh yang namanya ini. Ya, oh, abstraksi memberikan gambaran tentang bagian-bagian selanjutnya. Ya, makanya dia berada pada bagian awal. Kemudian yang kedua ada orientasi. Iya. Orientasi ini sudah merupakan awal kejadian pada cerita atau bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita itu terjadi. Itu orientasi. Ya, misalnya dia sudah mulai masuk ke cerita teks anekdot yang kalian baca itu, kalau dia sudah ada awal kejadian, ada peristiwa awal, berarti dia sudah menjadi bagian orientasi. Nah, nanti kita akan lanjutkan pembahasannya, diskusinya melalui grup WA. Nah, di situ kita akan menganalisis satu contoh teks anekdot. Kita akan belajar untuk menganalisis strukturnya ya. Ini penjelasan secara teori saja. Kemudian yang ketiga adalah krisis. Ya, disinilah krisis inilah yang menjadi pokok masalah atau masalah utama. Ya. Jadi penulis menyampaikan pokok teks anekdotnya pada bagian yang ketiga ini, yaitu bagian krisis, hal utama yang dibahas ya. Kemudian yang keempat adalah reaksi. Reaksi ini merupakan penyelesaian masalah.
menggunakan cara-cara yang unik misalnya, atau cara-cara yang berbeda. Ya. Jadi hal yang dibahas pada krisis tadi itu diselesaikan pada bagian reaksi. Misalnya krisisnya, masalahnya di situ bagaimana seekor keledai, saya ulang lagi, bagaimana seekor keledai membaca buku, maka pada bagian reaksi ini akan dijelaskan. Ya, sekaligus biasanya pada bagian reaksi inilah yang bisa menemukan apa kritikannya, apa nasihatnya, atau apa saran kepada pembaca. Nah, struktur yang terakhir yaitu koda. Iya. Koda ini merupakan bagian penutup ya. Dalam teks anekdot, koda ini biasa ada dan boleh juga tidak. Karena dia hanya merupakan bagian penutup. Jadi sekali lagi diingat nak, bahwa bagian yang pertama abstraksi, bagian yang kedua orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ini hanya teorinya, nanti akan kita praktikkan dengan menganalisis contoh-contoh teks anekdot yang ada pada buku. Nah, kita sekarang masuk ke aspek kebahasaan. Apa kira-kira aspek kebahasaan teks anekdot itu? Ya? Ada yang tahu? Oke, kita bahas lagi. Nah, yang pertama biasanya teks anekdot itu menggunakan kalimat retoris. Ya. Kalimat retoris ya, kalimat yang berbasa basi, kalimat yang mungkin saja dia tidak membutuhkan jawaban. Ya. Tapi sekali lagi tidak mesti, tidak wajib bahwa anekdot itu ada kalimat retorisnya ya. Nah, ini aspek kebahasaannya. Kan biasa dalam teks anekdot misalnya dia bertanya, bagaimana cara keledai membaca buku? Nah, sebenarnya kalau kita, itu kan sebenarnya kalimat retoris. Bagi kita tidak ada jawaban untuk kalimat itu. Karena jawabannya pasti mengatakan tidak mungkin seekor keledai membaca buku. Nah, itulah kalimat retoris. Kemudian ciri yang kedua, teks anekdot itu menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi kata penghubung yang menyatakan waktu. Misalnya, suatu ketika, ya, setelahnya, kemudian, saat, setelah. Nah, itu kata-kata penghubung yang banyak ditemukan dalam teks anekdot. Kata-kata penghubung itu merupakan kata penghubung menyatakan waktu. Ketika Timur Leng bertanya kepada Nasaruddin, nah berarti ketika itu konjungsi menyatakan waktu. Menggunakan kalimat tanya. Dalam teks anekdot itu biasanya kita temukan kalimat-kalimat tanya. Bagaimana cara keledai membaca buku? Nasaruddin, bagaimana cara Anda mengajari seekor keledai itu membaca buku? Nah, berarti itu kalimat tanya. Ya. Kemudian menggunakan kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Ya. Kalimat yang berisi perintah, memberikan perintah. Biasanya kalau dalam kamus itu imperatif biasa dimaknai mempunyai hak untuk memberi komando. Ya. Tapi karena ini dibahas dalam teks anekdot berarti kalimat perintah. Ya. Kalau misalnya Anda mengatakan silakan berarti itu perintah. Ya. Tolong berarti itu perintah. Bagaimana kalau dalam teks anekdot? Kita akan analisis nanti mana kata-kata dalam teks anekdot yang merupakan kalimat imperatif. Coba tunjukkan kepada saya bagaimana cara keledai itu membaca buku, berarti itu kalimat perintah. Kemudian yang terakhir kalimat seru. Ya, kalimat seru itu berarti dia menyatakan, dia mirip dengan imperatif tetapi seru itu lebih kepada perintah yang sifatnya singkat ya. Misalnya pergi, berarti itu namanya kalimat seru. Ya, tinggalkan ruangan ini, itu kalimat seru. Nah, inilah yang merupakan aspek-aspek kebahasaan dalam teks anekdot. Kalau misalnya kalian menemukan aspek kebahasaan yang lain, maka tidak ada masalah.
nanti sekali lagi akan kita diskusikan. Baik, lanjut lagi. Kita akan belajar untuk menyusun teks anekdot, belajar untuk menceritakan kembali teks anekdot, dan mampu tidak kalian menceritakan teks anekdot itu secara lisan. Ya, jadi kalau nanti kalian sudah menyusun teks anekdot, ada teks anekdotnya masing-masing. Kalau saya melakukan video call, berarti kalian akan menceritakan teks anekdot yang kalian tulis secara lisan ya. Ya, makanya siap-siap nanti. Bagaimana langkah-langkah kita untuk menceritakan ulang teks anekdot? Ya. Yang pertama, pasti kita harus membaca teks anekdot itu sendiri. Kalau teks anekdot orang lain yang akan kalian ceritakan, berarti baca dengan saksama teks anekdot orang lain. Nah, makanya lebih mudah ketika menceritakan teks anekdot sendiri. Mengapa? Karena pada saat kita tulis, kita sudah banyak mengingat. Ya. Kemudian langkah yang kedua, memahami alur cerita. Oh, alurnya tadi sesuai dengan struktur. Bagian abstraksi ini, bagian krisis yang ini, bagian kodap begini bunyinya. Itu maksudnya memahami alur cerita. Jangan di awal langsung masuk ke krisis. Ya. Belum bahas tentang abstraksinya. Nah, makanya pahamilah terlebih dahulu alurnya. Bagian yang ketiga, mencatat unsur-unsur pokok anekdot. Unsur-unsur pada bagian awal ini. Nah, makanya nanti pada saat Anda sudah catat, berarti menjadi panduan yang memudahkan Anda untuk membaca. Dan ketika diminta menceritakan secara lisan, maka mudah. Karena sudah ada pokok-pokok yang kalian sudah catat. Dan langkah yang terakhir, kita menceritakan kembali. Ketika teks anekdot yang kalian baca adalah teks dialog, maka boleh dialog itu diubah ke dalam narasi. Atau misalnya yang Anda baca adalah narasi, maka boleh juga diubah ke dalam bentuk dialog. Ya, seperti itu ya. Tapi bisa juga diceritakan ulang saja, nak. Kalau dia dialog saja kembali diceritakan, atau dia narasi, maka diceritakan dalam bentuk narasi saja kembali. Oke, paham? Ya, mudah-mudahan. Ruang diskusi nanti kita lakukan di Google Classroom atau di WA ya. Iya, ketika ada yang kalian belum paham. Baik. Nah, bagian akhir adalah menyusun teks anekdot. Ini yang diharapkan proses produksi yang sifatnya kreatif ya. Jadi kalau misalnya pada bagian-bagian awal kita banyak membahas tentang teori, maka pada bagian ini kita akan belajar untuk menyusun. Ada produksi, ada hasil yang kita ciptakan. Nah, saya anggap bahwa ini gampang-gampang sulit. Ya, mungkin di awal kita merasa mudah. Tetapi pada praktiknya mungkin kita membutuhkan pemikiran yang lebih, karena sekali lagi ini adalah proses kreatif. Tapi diharapkan kalian semua mampu untuk menyusun teks anekdot. Baik, apa langkahnya yang pertama? Nah, yang pertama adalah mengamati lingkungan sekitar. Jadi silakan amati lingkungan Anda. Tidak, maksudnya di sini lingkungan bukan mesti bahwa lingkungan tempat tinggal ya, lingkungan sekitar mungkin kita lihat di televisi, mungkin kita baca di koran, atau ada peristiwa-peristiwa yang khusus terjadi di sekitar Anda. Amati terlebih dahulu. Oh, yang saya amati adalah perkembangan politik misalnya di kampung saya, atau yang saya amati bagaimana masyarakat di sekitar saya menghadapi pandemi COVID-19. Nah, itu pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Kemudian setelah itu, pada langkah yang kedua adalah dari hasil pengamatan itu tentukan tema. Ya, tentukan tema teks anekdot yang ingin ditulis. Ya, kan tadi pengamatan mungkin saja banyak. Pengamatan, ada 3 tema. Nah, dari 3 tema itu kalian tentukan tema mana yang akan kalian tulis sebagai contoh teks anekdot. Lalu langkah yang ketiga, menentukan sesuatu yang ingin dikritik.
karena teks anekdot ini selain lucu atau humor, ada hal yang akan dikritik, maka tentukan dulu sesuatu yang ingin dikritik. Oh, misalnya bagaimana masyarakat menghadapi pandemi. Oh, di sekitar rumah saya tidak ada orang yang mau menggunakan masker. Berarti itu sesuatu yang ingin dikritik. Oh, saya menulis kemarin teks anekdot pilkada anti corona. Pilkada anti corona. Kalau Anda baca di akun Kompasiana saya, di situ ada contoh teks anekdot yang saya tulis. Iya. Saya mengkritik, oh sekolah belajar di rumah. Kantor memperlakukan sebagian pegawainya untuk bekerja dari rumah. Tiba-tiba pilkada jalan terus. Ya, berarti yang saya kritik seperti itu ya. Pilkada mengharuskan orang untuk datang memilih, sementara kegiatan-kegiatan yang lain mengharuskan orang untuk tinggal di rumah. Berarti ada hal yang dikritik. Jadi ditentukan dulu nah ya. Kemudian langkah yang keempat, sesudah ada hal yang dikritik, maka selain kritikan itu kita harus memberikan unsur-unsur humor. Jadi kritikan yang kita sampaikan tidak terlalu serius, tetapi ada unsur humornya, ada unsur kelucuannya. Ketika orang membaca, maka tidak terlalu serius terhadap kritikan kita. Tetapi ada humor, tetapi di balik humor itu ada kritikan yang mau disampaikan. Langkah yang terakhir, sudah ada pengamatan terhadap lingkungan sekitar sudah dilakukan, kemudian tema sudah ditentukan, hal yang dikritik juga sudah dipastikan, unsur humornya sudah ada, maka yang terakhir adalah silakan menuliskan teks anekdotnya. Teks anekdot yang kalian tulis bisa dipilih. Oh, saya teks anekdot yang saya akan tulis dalam bentuk narasi saja, berarti dalam bentuk cerita yang bentuknya paragraf ya. Iya. Oh, teks anekdot yang saya tulis dalam bentuk dialog, percakapan antara ayah dengan anaknya misalnya, atau percakapan antara warga yang satu dengan warga yang lain, atau percakapan antara pemerintah dengan bawahannya, ya seperti itu ya, dengan menterinya misalnya. Berarti teks anekdot kalian ditulis apakah dalam bentuk narasi atau dalam bentuk dialog. Tapi jangan lupa selain kritikan tadi, masukkan juga unsur humornya ya. Bisa kita lihat di Google, silakan baca-baca contoh teks anekdot. Kemudian di buku juga, di buku teks yang sudah dibagikan kepada kalian, di situ juga banyak contoh teks anekdot. Kemudian di akun Kompasiana saya bisa juga kalian buka untuk membaca teks anekdot yang sudah saya susun. Gitu Nanda? Berarti ada 5 langkah ya untuk menyusun teks anekdot. Nah, pada saat praktiknya nanti, bagaimana kira-kira ketika teks anekdot yang kalian sudah susun, saya minta diceritakan. Ya, apakah ceritanya dalam bentuk langsung kita video call atau Anda videokan diri sendiri. Tetapi pada saat memvideokan diri sendiri berarti tidak memegang teks ya. Apa unsur yang dibutuhkan, apa aspek yang harus diperhatikan ketika kita akan berbicara, membahas atau menceritakan teks anekdot yang sudah kita tulis. Ternyata yang pertama tolong diperhatikan suara. Suara Nanda, pastikan suara Anda jelas terdengar oleh pendengar. Karena ini dalam bentuk video, berarti penonton merasa enak ketika menonton video Anda karena suara yang kalian ucapkan terdengar dengan jelas, tidak terlalu pelan dan tidak juga terlalu besar atau keras kedengarannya. Jadi suara ya. Kemudian yang kedua, pastikan kewajaran sikap. Jadi kalau Anda berbicara sendiri atau Anda berdua berdialog, maka sikap Anda pada saat berdialog itu yang wajar-wajar saja. Ya, tidak perlu ada tingkah yang berlebihan ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sikap badan. Pada saat tampil di depan kamera, maka diusahakan badan kalian tidak membelakangi kamera. Tapi pastikan bahwa wajah senantiasa berada di depan kamera. Nah, 3 ini hal yang utama ya. Mungkin aspek-aspek yang lain bagaimana perekam harus baik,
kalau dia divideokan berarti kamera harus mantap. Nah, itu adalah aspek yang lain. Tapi aspek yang utama, maka perhatikan suara. Ketika Anda bersikap di depan kamera, maka yang wajar-wajar saja. Dan sikap badan kalian ketika dialog, maka jangan membelakangi teman dialog. Dan ketika divideokan, jangan membelakangi kamera. Mudah-mudahan bermanfaat, nak. Kita bisa memahami materi teks anekdot. Kita bisa membaca dan menganalisis struktur, aspek kebahasaan, isinya, apa yang dikritik. Kemudian yang paling saya harapkan sebagai bentuk kreatif adalah kita mampu untuk menulis teks anekdot asli tulisan kita masing-masing, asli dari ide kita masing-masing. Bukan menyalin dari milik orang lain kemudian dianggap sebagai milik kita, dan bukan sebagai bentuk plagiat atau mengcopy dan mengakui sebagai tulisan kita ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan materi pada pembahasan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.